Mengejutkan, salah satu media asal Malaysia ini, benar-benar sangat berani remehkan timnas Indonesia. Dan katakan, fans Indonesia sudah getar lutut, goyang ketakutan, mata mereka sudah menanah, hati sudah berbulu-bulu. Dan Indonesia akan ketakutan saat melihat starting line up Harimau Malaya. Mimin kaget baru tahu, bahwa media di negara tetangga sejumawa itu, dan video ini mereka upload ke YouTube sebelum kegagalan naturalisasi Mats Deijel. Namun pasca kegagalan naturalisasi itu, akhirnya media-media begini masuk goa dan takut keluar. Kita saksikan videonya. Berita dua pemain Burnley nak main untuk Malaysia, ibarat satu letupan bom atom ke dalam hati dan mata jiran-jiran. Takkan sudah goyang lutut, baru Josh Brownhill dan Zian Fleming. Takkan baru rumus, sudah takut dan goyang, sampai nak kena serang Instagram pemain. Nampaknya, netizen Indonesia sudah mula goyang ketakutan. Mata mereka seperti bernanah dan hati mereka berbulu-bulu. Nampaknya, netizen Indonesia sudah mula goyang ketakutan. Mata mereka seperti bernanah dan hati mereka berbulu-bulu. Bila tengok Josh Brownhill dan Zian Fleming nak main untuk Malaysia. Panas. Ya. Anak-anak ni tak panas. Oi, panas, menyerap darah-darah. Ya, namanya nak meletup lah, Pak Haji. Sudah takut dan goyang ke wahai netizen Indonesia, baru Josh Brownhill dan Zian Fleming. Dah takut sangat ke tu, sampai serang Instagram pemain. Ini belum lagi datang pemain-pemain dari Liga Perdana Inggeris EPL, seperti Marcos Tavernier dan Kieran Dewsbury pemain Chelsea. Tengah koyak ke tu? Tengah koyak ke? Tengah koyak lah tu. Panas. Ya. Anak-anak ni tak panas. Oi, panas, menyerap darah-darah. Ya, namanya nak meletup lah, Pak Haji. Jangan risau, wahai netizen Indonesia, kalian akan lagi goyang dan ketakutan. Hati anda akan jadi terlalu kepanasan, nak meletup-letup sebab terlalu panas. Kerana anda akan tengok muka-muka wajah baru pemain-pemain Harimau Malaya seperti ini, tidak lama lagi. Baru Josh Brownhill dan Zian Fleming nak main untuk Malaysia, anda sudah takut dan goyang lutut. Ini belum lagi pemain Harimau Malaya seperti ini, mesti nak meletup hati, perasaan dan mata anda, yang cemburu dan iri hati tu. Teruskanlah cemburu dan iri hati tu, sebab tidak lama sahaja lagi, inilah wajah baru skuad Harimau Malaya, yang akan timnas kalian hadapi, apabila kita bertemu nanti. Inilah bayangan awal, senarai pemain-pemain warisan Grade A Harimau Malaya, yang tidak lama lagi, bakal jadi pemain baru Malaysia. Jangan takut dan goyang wahai netizen Indonesia, nantikan kemunculan pemain-pemain warisan yang baru, yang akan buat skuad Harimau Malaya, digeruni semula di rantau Asia. Bersiap sedialah, wahai netizen Indonesia, yang dah goyang ketakutan dan panas hati tu, jangan kejutkan harimau yang sedang tidur.
Bikin ketakutan netizen Indonesia. Itulah yang dikatakan media ini, banyak sekali deretan pemain-pemain teratas Eropa yang akan segera dinaturalisasi, dari kiper sampai penyerang, semuanya pemain Eropa kelas atas, tapi kita lihat saja buktinya, hasilnya nihil semua. Terakhir ada nama Mads Dijl, pesepak bola Eredivisie. Atas proses naturalisasi pemain ini, publik Malaysia sudah sombong duluan, seolah-olah dia yang terbaik, dan Harimau Malaya akan tampil ke Piala Dunia. Tapi, rupanya itu hanya angan-angan belaka. Karena rupanya proses pengajuan naturalisasi pemain ini langsung ditolak FIFA, karena terbukti tidak ada darah Malaysia. Namun, rupanya itu bukan akhir dari segalanya bagi tetangga kita. Masih banyak pemain-pemain dari top Eropa dan Asia termasuk Jepang yang bisa dinaturalisasi Malaysia. Tentu kabar ini membuat fans Indonesia lagi-lagi waspada. Benarkah demikian? Kita saksikan. FIFA menolak naturalisasi Mads Dijl, ya pemain berdarah Malaysia yang memperkuat tim Eredivisie Go Ahead Eagles. Berdasarkan rilis resmi dari akun Instagram FA Malaysia, FIFA menolak naturalisasi Mads Dijl karena darah Malaysianya itu berasal dari kakek buyutnya, artinya generasi ketiga. Sementara aturan FIFA kan harus generasi kedua, maksimal kakeknya. Karena ditolak, Mads Dijl sampai marah-marah dan bilang aturan FIFA bodoh. Kira-kira kenapa sampai semarah itu Mads Dijl? Ya, sebelumnya Malaysia berniat untuk menaturalisasi Vinicius Junior ya. Karena Vinicius Junior dan Malaysia itu punya darah keturunan yang sama, yaitu sama-sama keturunan Adam. Tapi permintaan itu ditolak FIFA. Karena keturunan Adam itu kan udah beribu-ribu generasi kan, jadi ditolak sama FIFA. Kemudian Malaysia juga pernah mau menaturalisasi David Silva. Karena 500 tahun sebelum Masehi ya, nenek moyang David Silva dan nenek moyang Malaysia itu masih satu darah. Tapi karena 500 tahun sebelum Masehi ya, generasinya itu kan juga udah ribuan, ditolak sama FIFA. Dan yang terakhir, Malaysia juga pernah mau menaturalisasi Eduardo Camavinga. Nenek moyangnya Camavinga dan nenek moyangnya Malaysia itu masih satu darah keturunan. Dan mereka hidup ya 1000 tahun sebelum Masehi, masih satu keturunan. Tapi lagi-lagi karena aturan FIFA maksimal hanya 2 generasi, dan ini udah ribuan generasi, ditolak sama FIFA. Karena itulah makanya Mads Dijl marah dan membilang aturan FIFA itu bodoh. Tapi Malaysia nggak usah khawatir ya, karena ya berdasarkan berita terbaru ya, pemain dari Jepang Ijo ada 10 yang akan dinaturalisasi oleh Malaysia. Jadi walaupun Mads Dijl nggak jadi pemain timnas Malaysia, pemain Jepang Ijo siap untuk menggantikan Mads Dijl. Salam. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Nih, wah ini bener-bener nih orang nyari perkara nih ya, konten kreator Malaysia. Dia bilang katanya ramai orang Indonesia nggak mau membahas kontennya lagi di akunnya Wibro. Ya karena lu waktu itu kayak mengolok-olok Indonesia, videonya udah lu hapus tentang batik. Gue nonton, lu bilang katanya puas kalian Indonesia, puas kalian ke. Udah ya, batik Indonesia sampai kain kafan, lu bahas-bahas. Jadi kesel lah kita sebagai warga negara Indonesia kalau negara gitu gimana? Hah? Lu pakai bilang kayak orang ngambek di sini karena lu duluan konten nyinggung Indonesia dan lu hapus videonya, udah nggak ada tentang batik di video lu. Lagi wah lu nyari-nyari perkara terus lu. Udah urus aja lu Malaysia, Mads Dijl yang nggak disahkan oleh FIFA. Indonesia, King Indo lagi fokus di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Kalau ada orang attack kau jawab. Engkau fitnahkan kepada Indonesia, fitnah kepada Bangladesh, fitnah bermacam-macam engkau buat. Jadi rakyat tengok, rakyat hentam kau. Aku upah kepada dia orang suntam kau kepala bapak engkau. Dajjal, dengar 2 ekor ini. Henti sebelum aku membuat sesuatu pada engkau. Ingat, undang-undang ada. Jangan sampai saya keluar fal. Mati engkau, nasib baik tak sebut nama saya. Nasib baik engkau orang tidak sebut nama saya Salim bin Abdul Rahman. Kalau anda jantan kau orang ustaz dan juga seorang lagi riba apa pun saya tak gentar. Gunakan sebut nama saya kalau nak tahu saya nak jantan peperangan bagaimana saya akan cari engkau pemusnah negara ini. Menghancurkan agama Islam. Henti Dajjal. Henti Dajjal. Henti Dajjal. Saya tidak pernah ganggu selama sebulan saya buat kerja. Apabila saya sudah henti, aku cakap henti. Henti dengan busuk hati kau orang ini.
dan cuba mengadakan NGO kau orang, cuba mengejutkan orang Islam dan cuba menghinakan bangsa-bangsa lain. Hentikan Dajjal! Ustaz Dajjal kau hentikan! Sebelum aku buat, nasib baik video ini tidak ada gambar saya yang rimba tu keluarkan. Aneh-aneh saja tingkah tetangga, yang selalu merasa paling besar, walau sudah paling terpuruk dan teruk. Dulu, mereka yang suka bilang Garuda tapak kaki harimau, dan akhirnya, mereka harus mendapatkan balasan dengan ejekan apa yang mereka perbuat kepada sepak bola Indonesia. Tapi entah mengapa, mereka masih saja selalu merasa paling besar, dan tidak mengakui kedikdayaan Indonesia sekarang yang telah mampu gendong satu ASEAN ini, ke round 3 Piala Dunia. Bahkan mungkin, jika Indonesia lolos Piala Dunia sekalipun, mungkin mereka selalu bilang, Garuda tapak kaki harimau. Apalagi mereka berhasil ikat Korea Selatan 3-3 di fase grup Piala Asia, dan itu selalu dijadikan senjata untuk membuktikan Harimau Malaya levelnya di atas Indonesia, dan itu akan mereka ingat sampai bile-bile mase. Itulah semua kelakuannya netizen dan orang-orang Malaysia, teman-teman. Semua pemain Eropa mau diakui semua. Dalam peraturan FIFA kan cuma keturunan yang kedua yang bisa. Lah itu sampai tidak tahu sampai buyut-buyutnya mau diakui semua sama Malaysia, teman-teman. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu video kami, dan jangan lupa subscribe teman-teman ya, supaya tambah semangat membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman.